Jadi saya sih sebenarnya ini bukan utang, makanya saya dari itu akadnya bagaimana. Contohnya niatannya aja, toh kita yang penting yang nanya jadi riba itu kalau kita tidak sepakat dengan kita mau ibaratnya 70 ibaratnya mau 1 miliar sama ini udah ya Kang, saya di bawah. Jadi gitu, jadi kadang-kadang saya apa ya, halo, ini suka error Pak, saya Iya. juga kadang-kadang handphone tuh. Apalagi ini menjelang Natal tahun baru. Iya. Ada trouble pak. Iya, itu Pas dari pagi. Ini ada trouble nih jalan. Sebenarnya ada trouble. Kang, hah? Ayo dibawa ke sarang Pak Benina, orang Pak di bawah lah kayak upamanya aja kalau di atas. Iya kali heula, ke lapangan suruh ngopi heula. Ya. Ya, Assalamualaikum. Baik, Pak Ahmad ya, punten. Ini saya harus mulain pembukaan dulu nih, biar kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dulu, ini mah cuman ini dulu Pak, santai dulu gitu kan. Kan, ini harus diawali dengan pembukaan dulu. Iya, Biar iya, resmi. iya. Saya orang akademisi. Ya, siap. Ya udah, kita bersyukur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Allah meridhoi kita bisa silaturahmi di sini. Amin, alhamdulillah. Dan ini mohon maaf saya abadikan buat Ya. dokumentasi, Pak. Baik. Jadi semoga Allah melindungi kita punya usaha dan juga keamanahan, Pak. Amin. Gitu. Karena bagaimana penjualan kita harus amanah nih. Iya. Urusannya di dunia wal akhirat nih. Mas, minta kentang lu. Kentang. Heeh. Kentang lah. 1 porsi kayak di sini biar itu. 2 Mas. Ya. Heeh. Jadi Pak Ahmad, sekali lagi terima kasih luangkan waktunya untuk saya. Dan ini saya sengaja mengedepankan silaturahmi. Ya. Karena menurut ajaran agama kita kan silaturahmi itu memperbanyak umur untuk ibadah, memperbanyak rezeki untuk amal ibadah. Iya. Nah, itu tujuan kita. Nah, di sini makanya saya memperkenalkan diri. Saya Benny Bunyamin, saya kenal sama Pak Edu udah lama, udah seperti saudara. Pak Edu Sumayadi. Iya. Nah, memang beliaulah yang memberikan saya informasi, terutama untuk bisnis, antara kutip itu. Ya sudah, saya pikir alhamdulillah saya juga baru kali pertama nih Pak Ahmad kenal dengan Pak Nuryanto. Iya. Namanya pun baru kali pertama nih, udah sekian relasi. Iya. Yang kebanyakan namanya Erwin Boy, ini Nuryanto. Amin. Semoga amanah gitu. Amin. Singkat cerita ya sudah hubungin. Nah, jadi memang waktu itu di mana Pak, di Bandung Soreang ya Pak ya? Yang waktu itu kita berikan yang pertama. Akhirnya ditunda karena memang dibatasi dengan tutup buku. Ya. Itu akhirnya ditunda. Kemudian saya tanya, Pak, itu kayaknya ditunda Pak untuk rencana menindaklanjuti proyek itu. Buat kentangnya paling cuma ada 1 porsi doang. Kalau satu yang lagi langsung apa? Ya udah boleh 1. Ini 1 di sana. Nah, akhirnya saya dikasih lagi sama Pak Edi. Nih Pak Beni nih, insya Allah bisa barokah. Pak Edi bilang, Pak Ahmad gitu. Pak Ahmad juga ada proyek JTAC lah. Subhanallah, mendingan yang dekat aja tuh Pak Edi mah. Siap. Ya udah Pak Beni. Lah, saya kagak minta Pak. Langsung aja dikasih kontak person Pak Ahmad. Iya. Lah saya nggak bermaksud, Pak mana enggak. Saking itunya Pak Edi sama saya. Ya sudahlah, artinya kan kita nggak melihat dari itu. Jadi kan nilai kepercayaan Pak. Betul, ya. Ya udah hubungin lah Pak Nuryanto gitu. Cuman berjalannya waktu memang saya kan dapat tugas itu Pak sebagai ketua panitia penerimaan mahasiswa baru dari ketua yayasan. Saya sebetulnya gak mau Pak. Sebetulnya Bapak backgroundnya saya juga dosen. Alhamdulillah. Dulu di BSI. Semana. Dulu di apa namanya dulu lagi zamannya apa namanya
Interstudy. Iya. Itu dulu saya Oh, Interstudy. ngajar ya. Saya dulu ngajar dari tahun 93. Wah, ampun. Suhu saya senior. Lagi dulu itu saya itu lagi jadi ngikutin asisten dosen. Hah? Jadi saya jadi asdot itu semua dulu, pokoknya dulu saya ngambil akuntansi. Kalau BSI Salemba itu saya paling ya dulu kan BSI aja dari kursus Betul. saya itu. Bosnya itu kan orang Padang, Iya. teman ini ke saya. Cuman saya bilang dia sempat nggak mau S1 karena dia kuliahnya kan nggak mau jadi dokter dulu itu. Oh. Dan ke saya itu dia kalau ada apa-apa itu satu Pak. Jadi dulu itu kan ada Widya Loka. Ada, benar ideal kata. Nah itu dulu itu saya kalau ada apa-apa itu saya itu dulu saya pernah pembimbing atau lagi zamannya dulu kan komputer itu kan. Iya. Dia se-Indonesia saya penilik kalau kita mah dulu itu. Pernah tuh Pak saya dan sertifikatnya masih ada. Saya masih ingat dulu. Nah, saya tahun 2000 apa ya? 2010-an lah saya coba hijrah. Enggak ngedosen lagi gitu. Jadi coba bisnis 2010 mulai itunya. Tapi dari tahun 93 sampai ke 2010 itu terus Pak. Dari kalau Maya dulu itu makanya seneng aja, makanya kadang-kadang kalau disuruh ngajar kadang-kadang seneng gitu kan. Kalau akuntansi saya dulu yang zamannya akuntansi dari Bon A, Bon B. Bon A, Bon B dulu itu akuntansi dasar itu saya itu yang ini semua kan seneng Pak. Iya. Nah, makanya pasti kalau seneng ngajar, tapi ngajar itu ada seninya itu Pak. Cuman kalau untuk mencari duit yang untuk itu nggak bisa gitu kan dulunya itu gitu. Jadi ceritanya gitu. Nah sekarang ya dari bisnis ini semua. Jadi singkat cerita ya saya ya terima kasih Pak ya Pak Ahmad sama Pak Beni terus sama Pak Nur. Sebetulnya saya kan udah hopeless Pak sebetulnya untuk mencari permodalan sebetulnya. Udah hopeless itu karena yang ngebantuin saya itu rata-rata ya akhirnya jong semua lah. Astagfirullahaladzim. Tapi kan kalau saya itu berpikir gini Pak, kalau ada yang mau misalkan gini, ada ini Pak Ahmad mau investasi atau bahkan itu berbentuk pinjaman atau apa, jaminannya apa gimana, atau kita sharing profit gitu, itu juga saya terima. Kenapa? Kadang-kadang sama saya sekarang ini saya itu tidak membutuhkan. Cuman saya gini aja, saya butuh uang, bisa bantu ini berapa? Misalkan uang sekian bisa nggak Pak Ahmad? Kalau memang real, iya. Tapi uang tersebut sama saya tuh Pak buat ke sini. Maksudnya buat yang nantinya itu akan menghasilkan. Saya itu kan gini Pak. Saya singkat cerita, ini usaha yang ini, yang di sekarang lagi proyek ini izin tuh belum keluar. Bangunan kita sudah bangun sekitar hampir 100 unit. Wow. Tapi itu uang yang kita putar, uang kita sendiri sama uang konsumen lah. Nah, dari sini yang kita sekarang ini lagi membutuhkan supaya bank masuk, legalnya itu harus jadi. Dari legalnya ini, nah kita sudah, nah makanya kan kita ada yang mau menjamin nih bahwa kalau legal lo masuk, ini saya kasih, misalkan pinjamannya kayak gini. Nah, dan saya sebetulnya tidak perlu juga kayak gini sebetulnya. Mendingan kita KPR. Kenapa? Konsumen kita ada yang udah ada yang mau akad. Siap. Rumah ready ibaratnya kayak sekarang yang bertahap. Ya udah kita akadin gitu. Kenapa? Biar kita tidak punya beban. Nah dari situ. Makanya dengan ini legal kita, saya sampai bawa Pak. Saya alhamdulillah karena dekat dengan dari wali kota yang dulu sampai sekarang juga dekat. Dari dulu wali kota ketangkap terus wakilnya. Kalau dulu dua-duanya saya klub begini. Makanya mereka kenapa sama saya berani bangun, berani apa? Karena saya ada kedekatan. Jadi gitu aja. Jadi ada chemistry ya. Iya dan alhamdulillahnya itu beliau cuman satu dulu permasalahan dari. Jadi gini Pak, saya singkat cerita nih. Kenapa kita nggak ada di sini tuh sampai modal akhirnya habis atau kita tidak bisa mulai jalan. Jadi saya itu ternyata di tanah di situ itu saya beli tanah dulu dari Giri.
Tapi gilik itu di desa, di letter T dan sebagainya itu masih berdasarkan gilik tersebut. Belum pindah bersertifikat atau apapun. Itu bukti kepemilikan Heeh. dari masyarakat. Iya, dan dia menguasain lahan. Hmm. Nah, gitu dong. Akhirnya saya belilah DP sekian puluh M lah, bla bla, bagi ini semua ke ini tuh. Orangnya lebih dari 100 orang lah, dan saya ibaratnya saya yakin juga, dan saya karena saya nggak pernah tahu BPN itu, nggak ada kenalan gimana, saya ada temen saya yang awalnya yang bilang, oh iya memang ini gilik yang diakui. Singkat cerita, kita udah mulai jalan, udah apa, timbullah di situ ternyata ada namanya sertifikat. Ya, butuh proses menjadi itu. Nah di situ ada sertifikat, ternyata ada sertifikat yang tumpang tindih. Itu Jadi tumpang tindih gini, bukan tumpang tindih, jadi gilik itu ternyata di BPN itu tidak diakuin. Kenapa? Karena ternyata gilik tersebut itu sudah di PH tahun 74 sama yang namanya Yayasan Tim Taman Ismail Marzuki Kesejahteraan. Nah dari kesejahteraan itu sudah dibentuk kapling. Nah kapling itu sudah dibagikan ke perorangan. Nah sertifikat itu yang timbul dari kapling. Nah kapling itu timbulnya dari yayasan. Yayasan itu sudah PH, jadi ibaratnya dulu ternyata gilik itu sudah PH ke yayasan. keputusan ya. Jadi sebetulnya PH-nya sebetulnya tidak tercatat sih Pak. Jadi ibaratnya sampai sekarang pun juga cuman apa ya, di situ bahwa tanah itu dari dulu memang ternyata bermasalah antara yayasan sama yang punya gilik. Sudah berpuluh-puluh tahun lah. Cuman kalau pertama saya nggak tahu waktu itu udah berpuluh-puluh tahunnya itu, dan saya ke BPN juga nggak tahu bahwa yang ternyata saya udah terlanjur bebasin, saya udah pasangkan, udah mulai bangun dan sebagainya. Nah akhirnya ya timbullah itu yang sertifikat itu. Tapi mereka itu tidak menguasain lahan, hanya menguasain surat. Si yayasan itu. Yayasan itu sebetulnya mereka itu dari orang tuanya itu memang sudah dilepas, mungkin itu karena dulu dia itu tidak lunas atau apa kan. Kalau lunas nggak mungkin nggak nguasain fisik Pak, secara logikanya. Tapi kan faktanya berbeda. Ya sudah, tapi ya udah akhirnya kita bikinlah perdamaian di antara yang punya pemilik warga sama yang Taman Ismail Marzuki itu. Dan dia nanya dari BPN, Pak masih sanggup nggak bayar lagi yang untuk yang tanah kapling? Kan Pak Ahmad udah bayar nih dari tanah masyarakat. Pak Ahmad ya sudah saya sanggupin, akhirnya saya bayar 2 kali. Tapi alhamdulillah itu kan anggarannya sesuai. Kenapa? Anggaran saya 2 juta. Saya baru ngeluarin 1 juta. Nah sekarang saya masih ada anggaran 1 juta lagi. Jadi saya tanya, mau? Ya sudah kan sebetulnya nggak masalah. Cuman asalnya mau untungnya double, jadi ininya untungnya normatif gitu Pak. Jadi sebetulnya bagi